absen sebanyak-banyaknya. Mohon bantuannya ya teman-teman. Terima kasih. Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Heru Setiawan MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salamia di 1911-2526. Saya mahasiswi STAI N2 Kuala Tunggal. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sebelum kita masuk ke administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, ada baiknya kita kenali dahulu siapa itu pendidik dan siapa pula itu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan kita ambil dari apa yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di situ dengan sangat jelas dipublish bahwa tenaga kependidikan itu adalah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri, kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, tetapi hadirnya mereka adalah untuk menunjang keterlaksanaan proses pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan atau sekolah ataupun perguruan tinggi. Jadi itu yang dinamakan tenaga kependidikan. Kalau pendidik, selama ini yang kita tahu pendidik itu ya dosen, ya guru. Ternyata menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang namanya pendidik itu banyak jenisnya, namun punya tujuan yang sama. Artinya apa? Artinya adalah mereka yang disebut sebagai tenaga pendidik itu tenaga yang punya kualifikasi sebagai guru, sebagai dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya masing-masing, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Istilah-istilah yang mungkin baru teman-teman dengar seperti widyaiswara, seperti fasilitator, nanti teman-teman bisa googling sendiri untuk mengetahui siapa mereka, sehingga teman-teman bisa memahami ternyata mereka memang termasuk dalam kategori yang disebut dengan pendidik. Dari sini dapat kita simpulkan, dapat kita bedakan siapa itu pendidik dan siapa itu tenaga kependidikan. Kemudian kita masuk ke administrasi. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi yang kita pahamin adalah konsep mengelola, konsep mengatur. Konsep mengelola itu sebuah proses, sebuah aktivitas yang harus dilakukan oleh lembaga kependidikan, apakah itu di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Mulai kapan? Mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk dan diterima di lembaga tersebut, sampai akhirnya berhenti atau disebut dengan pensiun. Tentunya melalui proses perencanaan sumber daya manusia, mulai perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, tunjangan, penghargaan, gaji, latihan, dan pengembangan. Jadi, banyak sekali rentetan kegiatan dalam proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini. Jadi dapat diambil kesimpulan
administrasi pendidik dan tenaga kependidikan itu adalah sebuah proses ataupun aktivitas pengelolaan sumber daya manusia, di mana mereka yang disebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari mereka masuk dan diterima di lembaga tersebut sampai akhirnya mereka berhenti atau pensiun. Nah, di tengah-tengah kegiatan ini ada proses panjang. Apa saja sih proses dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan? Nah, berikut adalah proses-proses yang harus dilalui oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, perencanaan. Fungsi dari perencanaan administrasi ini adalah untuk mendapatkan calon tenaga pengajar yang memang dibutuhkan. Perencanaan merupakan proses awal dalam pelaksanaan untuk sebuah lembaga pendidikan, guna mendapatkan kebutuhan yang diperlukan dan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi dengan adanya perencanaan yang terarah dan sistematis, pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, seleksi. Fungsi seleksi administrasi di sini ialah penyeleksian seorang tenaga pengajar untuk direkrut ataupun diambil atas kebutuhan pada lembaga tersebut. Yang mana penyeleksian juga harus dapat disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Misalnya persyaratan administrasi, ujian, dan wawancara, dan persyaratan yang lainnya. Yang ketiga, pengangkatan atau penempatan. Pengangkatan dan penempatan di sini berfungsi untuk mengangkat calon tenaga pengajar yang memang sudah diseleksi dan sudah dipertimbangkan oleh lembaga untuk mendapatkan calon tenaga pengajar yang profesional. Yang keempat, pembinaan. Di sini pembinaan berfungsi untuk membina tenaga pengajar agar dapat meningkatkan kompetensi, peningkatan moral, disiplin kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Pembinaan ini harus dilakukan terus-menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Kemudian yang kelima, kesejahteraan. Fungsi dari kesejahteraan ini adalah untuk meningkatkan prestasi kerja dengan memberikan motivasi dan kepuasan kerja melalui kompensasi. Kesejahteraan tidak harus berupa materi semata, melainkan juga pujian-pujian atas prestasi yang diraih oleh tenaga pengajar. Proses yang selanjutnya adalah penilaian atau evaluasi. Fungsi dari penilaian atau evaluasi administrasi ialah sebagai kontrol terhadap pelaksanaan yang sudah dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelum. Untuk itu, pelaksanaan evaluasi atau penilaian dapat berjalan secara efektif bila pelaksanaannya berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir, pemutusan hubungan kerja. Fungsi dari pemutusan hubungan kerja administrasi ini ialah untuk mempertegas atau memperjelas keterikatan masa kerja yang sudah tidak ada. Misalnya, adanya surat SK pensiun atau surat keterangan pensiun bahwa masa kerja di lembaga tersebut sudah selesai. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemutusan hubungan kerja ini dilakukan akhir setelah masa kerja. Kemudian, fungsi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas, bahwa fungsi administrasi
Jika dihubungkan dengan administrasi pendidik, maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Sekian penjelasan saya tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jika dalam penjelasan saya tadi terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Terima kasih juga yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.